Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan praktikum analisis sifat toksik limbah cair di TPA Kota Mobagu menggunakan Water Quality Tester 5-in-1. Praktikum ini merupakan bagian dari studi ilmu lingkungan di Universitas Dumoga Kota Mobagu. Sebagai latar belakang, Kota Mobagu terus berkembang pesat, dengan populasi mencapai lebih dari 121.000 jiwa pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menciptakan tantangan serius dalam pengelolaan limbah. TPA Poyowa kecil, yang menampung sekitar 70 ton sampah per hari dengan sistem open dumping, menghasilkan air lindi yang berisiko mencemari sungai Ongkak dan air tanah di sekitarnya. Air lindi ini mengandung berbagai zat berbahaya, termasuk amonia, nitrat, dan logam berat. Oleh karena itu, penelitian ini sangat mendesak untuk dilakukan guna merumuskan kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan demi melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem perairan kita. Saya sudah kasih coaching juga, apa saja yang akan kita ukur nanti, di mana ada pH, EC, TDS, salinitas, dan suhu. Praktikum ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, untuk mengidentifikasi potensi toksisitas air limbah di sekitar TPA melalui analisis parameter fisik dan kimia. Kedua, kami mengukur 5 parameter kualitas air, yaitu pH, EC, TDS, salinitas, dan suhu menggunakan alat Water Quality Tester 5-in-1 di 3 titik yang berbeda. Ketiga, kami menganalisis hubungan antara hasil pengukuran tersebut dengan potensi dampak racunnya terhadap organisme akuatik. Prosedur kerja yang kami laksanakan dalam praktikum ini mengacu pada panduan modul praktikum ekotoksikologi. Langkah pertama adalah penentuan titik pengambilan sampel. Kami menetapkan 3 titik strategis yang ditentukan berdasarkan jaraknya dari sumber buangan limbah cair. Titik pertama adalah sumber pencemaran itu sendiri, yaitu kolam lindi, yang mencakup equalization pond, anaerobic pond, dan fakultatif pond. Di titik inilah kami mengukur kondisi air limbah pada tingkat paling pekat sebelum menyebar ke lingkungan. Titik kedua kami tentukan di sungai atau saluran air penerima. Lokasi ini dipilih untuk mengobservasi dampak langsung dari limbah cair setelah masuk ke badan air dan mulai mengalami proses pengenceran alami. Dan titik ketiga adalah titik kontrol, yaitu sampel air yang kami ambil dari lokasi lain di sekitar TPA yang kami asumsikan tidak terkontaminasi oleh air lindi. Titik ini berfungsi sebagai pembanding atau baseline untuk mengetahui seperti apa kualitas air di aliran wilayah sungai tersebut. Setelah sampel air dari setiap titik kami peroleh, langkah selanjutnya adalah pengukuran parameter. Kami mengukur 5 parameter kunci kualitas air, yaitu pH, konduktivitas listrik, EC, total zat padat terlarut, TDS, salinitas, dan suhu. Untuk memastikan data yang kami dapatkan adalah representasi kondisi aktual di lapangan, semua pengukuran dilakukan secara langsung di lokasi. Kami menggunakan alat Water Quality Tester 5-in-1, sebuah multitester digital yang praktis dan efisien karena mampu mengukur kelima parameter tersebut secara simultan. Setiap angka yang muncul di layar alat tester, kemudian kami catat secara cermat dan sistematis pada lembar data pengamatan yang telah kami siapkan. Di sini, ada satu prosedur krusial yang tidak boleh terlewatkan untuk menjaga integritas data. Di setiap pergantian sampel, misalnya, dari sampel titik 1 ke titik 2, sensor multitester selalu kami bersihkan terlebih dahulu menggunakan Aquades. Prosedur ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Dengan begitu, kami dapat memastikan bahwa hasil pengukuran untuk satu sampel tidak dipengaruhi oleh sisa-sisa dari sampel sebelumnya, sehingga data yang kami kumpulkan menjadi valid dan akurat. Setelah kita memahami latar belakang, tujuan, dan metodologi praktikum, kini kita memasuki bagian inti dari laporan ini, yaitu hasil dan pembahasan. Di bagian ini, kita akan terlebih dahulu melihat hasil pengamatan. Mari kita lihat data mentah berikut ini. Tabel ini menunjukkan hasil pengukuran parameter kualitas air per sampel. Ini adalah data asli dari 9 sampel yang kami kumpulkan dari 3 titik percobaan. Setelah melihat data mentah per sampel, kini kita beralih ke tabel berikut yang menyajikan ringkasan hasil pengukuran.
Ini adalah nilai rata-rata dari setiap titik percobaan, yang memudahkan kita untuk melihat perbandingan dan tren secara keseluruhan. Sebagai acuan, kita akan membandingkan hasil ini dengan baku mutu air kelas 2 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekarang, mari kita bedah hasil pengukuran di setiap titik. Kita mulai dari titik 1, yaitu sumber buangan air lindi di TPA. Secara visual saja, kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan, air berwarna hitam pekat dengan bau yang sangat kuat. Ini adalah tanda jelas tingginya kandungan bahan organik dan anorganik dari dekomposisi sampah. Data pengukuran kami mengkonfirmasi hal ini. Nilai TDS atau total zat terlanjutnya mencapai 3.247 mg per liter, angka yang luar biasa tinggi, lebih dari 3 kali lipat baku mutu air kelas 3. Sejalan dengan itu, nilai EC atau konduktivitas listriknya mencapai 4029 mikrosiemens per cm, yang mengindikasikan konsentrasi ion terlarut yang sangat besar, termasuk kemungkinan adanya ion logam berat yang beracun. pH-nya berada di angka 7,96, cenderung basah, sementara suhunya normal untuk wilayah tropis. Bergeser ke titik 2, yang berjarak sekitar 168 meter dari sumber, kita melihat adanya perubahan dramatis. Di sini, air lindi mulai bercampur dengan air sungai. Secara visual, kondisinya bervariasi, dari coklat muda hingga bening, menandakan proses pencampuran yang sedang berlangsung. Yang paling signifikan adalah penurunan drastis pada parameter pencemaran. Nilai TDS sebesar 88,6% menjadi hanya 369 mg per liter, dan kini sudah memenuhi baku mutu. Begitu pula dengan EC yang turun sebesar 81,6% menjadi 740 mikrosiemens per cm. pH-nya berada di angka 7,02 mendekati netral, sementara suhunya 31,32 derajat Celcius dengan deviasi 0,32 derajat Celcius dari suhu udara referensi, memenuhi baku mutu suhu dengan baik. Penurunan ini membuktikan bahwa proses pengenceran alami oleh badan air telah bekerja secara signifikan untuk mengurangi konsentrasi polutan. Terakhir, di titik 3, yang berjarak 325 meter dari sumber dan berfungsi sebagai titik kontrol, kita menyaksikan pemulihan kualitas air yang luar biasa. Secara visual, air di sini sudah sepenuhnya bening dan tidak berbau. Data kami menunjukkan nilai TDS turun lebih jauh menjadi 242 mg per liter, atau sudah berkurang 92,5% dari kondisi awalnya di titik 1. Nilai EC juga sangat rendah di 486 mikrosiemens per cm, pH-nya berada di angka 7,44, sementara suhunya 31,04 derajat Celcius. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pada jarak ini, perairan telah kembali ke kondisi yang relatif bersih dan pengaruh dari air lindi sudah menjadi minimal. Ini adalah bukti nyata dari kapasitas self-purification atau pemurnian alami dari ekosistem perairan. Mari kita bahas hubungan antara EC dan TDS. Data kami menunjukkan korelasi yang sangat kuat di titik 1. Nilai EC 4029 dan TDS 3247 sama-sama sangat tinggi. Ini krusial, karena literatur ilmiah membuktikan bahwa EC dan TDS adalah indikator efektif untuk kontaminasi logam berat beracun, seperti kadmium, timbal, dan besi. Potensi toksisitas di titik 1 sangat tinggi. Nilai TDS di atas 3000 mg per liter dapat menyebabkan berbagai efek mematikan bagi biota air. Ini termasuk stres osmotik yang mengganggu keseimbangan cairan tubuh, penurunan oksigen terlarut, dan yang terpenting, bioakumulasi atau penumpukan logam berat di dalam jaringan organisme. Untungnya, di titik 2 dan 3, kita melihat penurunan drastis, membuktikan adanya proses self-purification atau pemulihan alami perairan. Mari kita analisis dampak pH. Walaupun semua nilai pH kita, antara 6,9 hingga 7,9, masih aman, dalam baku mutu, ada bahaya yang tersembunyi. Masalahnya ada di titik 1. pH yang cenderung basa, 7,96, meningkatkan toksisitas amonia. Air lindi kaya akan amonia. Pada pH basa, amonia berubah menjadi bentuk NH yang jauh lebih beracun dan dapat merusak insang ikan. Jadi, meskipun pH di titik 2 turun ke netral, fluktuasi atau perubahan mendadak ini saja sudah cukup untuk menyebabkan stres fisiologis pada organisme di perairan penerima.
Parameter lain seperti salinitas juga mengkonfirmasi temuan ini. Nilai 0,24% di titik 1 relatif tinggi untuk air tawar dan dapat menambah stres osmotik pada organisme. Syukurlah, nilainya kembali normal di titik 2 dan 3, sejalan dengan parameter lainnya. Kita sekarang tiba pada bagian evaluasi. Kesimpulan utamanya adalah, potensi pencemaran dari air lindi TPA Kota Mobagu adalah sangat tinggi. Di titik 1 atau sumber buangan, karakteristiknya sangat buruk, air berwarna hitam pekat dan berbau kuat. Data menunjukkan nilai TDS mencapai 3.247 mg per liter, atau 3,25 kali lipat melebihi baku mutu kelas 2. Nilai EC-nya juga ekstrim. Ini jelas menunjukkan bahwa air lindi ini sangat pekat, berpotensi mengandung logam berat, dan tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan tanpa pengolahan, sesuai dengan amanat Permen LHK nomor 59 tahun 2016. Namun, ada temuan menarik. Saat kami ukur di titik 2, 168 meter, terjadi proses self-purification atau pemulihan alami yang sangat signifikan. Terjadi penurunan TDS sebesar 88,6% dan EC sebesar 81,6%, ini akibat pengenceran dan degradasi alami. Tetapi, meskipun sudah memenuhi baku mutu, pengaruh lindi masih terdeteksi di titik 2. Kualitas airnya masih lebih tinggi dibanding titik 3, dan kondisi visualnya pun masih bervariasi dari coklat hingga bening. Baru pada titik 3, di jarak 325 meter, kami dapat menyimpulkan bahwa pengaruh air lindi sudah minimal dan kualitas air kembali ke kondisi alaminya. Jadi, apa risikonya? Risiko pencemaran ini tinggi di radius 0 hingga 168 meter. Ini mengancam air permukaan, air tanah, merusak ekosistem akuatik, dan memicu bioakumulasi logam berat pada rantai makanan. Untuk itu, rekomendasi kami yang paling utama dan mendesak adalah membangun instalasi pengolahan air lindi, IPAL, yang efektif. Upaya ini harus didukung oleh pemantauan rutin, pengelolaan sampah yang lebih baik dari sumbernya seperti pemilahan dan pengomposan, perbaikan sistem drainase, dan penanaman vegetasi untuk membantu pemulihan alami.